Ada kawan Wahidiyah yaitu naik bis dengan jalan 120. Ini sebelum kecelakaan, dia orang beramal Wahidiyah mendengar suara, ya Sayyidi ya Rasulullah, buat menyelamatkan dari segala balak, segala bahaya, segala anu. Lantas tidak lama, lantas roda depan ini putus, lepas dari dari apa itu, dari kendaraan itu. Padahal jalan 120 ini. Tapi alhamdulillah kendaraannya tidak guling, dapat berhenti dan tidak guling. Padahal ini perhitungan mesti hancur ini. Para hadirin dan hadirat, pengalaman-pengalaman dari pengamal-pengamal salafiyah banyak sekali dalam segala bidang. Soal ekonomi, soal penyakit, soal permohonan menjadi pegawai, ujian dan macam-macam. Alhamdulillah banyak sekali yang sukses. Pokoknya sungguh-sungguh. Dan soal dunia maupun soal akhirat banyak pengalaman-pengalaman. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, diantaranya yaitu soal ekonomi. Alhamdulillah banyak yang menderita ekonomi, lantas orang yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh melaksanakan di samping keseluruhan mujahadah, ya Sayyidi ya Rasulullah ini berbanyak. Ya Alhamdulillah banyak yang sukses. Penyakit juga begitu, banyak penyakit yang setelah beberapa kali sudah lama pergi ke ke orang dukun atau dokter, tapi nyatanya tetap. Tapi alhamdulillah serentak dia yaitu tekun, yaitu memanjaya Sayyidi Rasulullah dan mujahadah. Alhamdulillah. Malah diantara pengalaman-pengalaman itu juga banyak yang tidak masuk akal tapi terjadi dalam segala bidang ini, baik soal penyakit, mau soal ekonomi, mau soal lain. Di samping hasilnya cara dapat dihitungkan, tapi juga banyak juga yang tidak dapat diperhitungkan. Ya maaf, antaranya ya. Ini barangkali 3 tahun yang lalu. Di luar Jawa ada seorang pengamal salat Wahidiyah, tapi rupanya orang tuanya tidak cocok, tidak setuju, jangan. Malah di situ sampai terjadi situasi yang panas antara anak dan ayah, yang akhirnya si ayah itu minta pada anaknya, ayo kalau begitu Saman tidak mau ikut saya, turut saya sebagai orang tua, uang-uang yang saya gunakan untuk membiayai kamu sekarang kembalikanlah. Dihitung-hitung ada 2 juta. Lantas pada suatu waktu dia si anak itu pergi keluar daerah. Pada malam-malam tahu-tahu ada orang yang datang di depannya. Ya insya Allah ini insya Allah pada umumnya lah pengalaman-pengalaman itu mendapat ketika mujahadah ini pada umumnya. Tapi entah itu kurang jelas saya. Tapi yaitu ada orang yang datang membawa 2 kertas. Ini saya beri 2 kertas, ini katanya orang itu. Ini jangan kamu lihat atau ambil kalau tidak ada perlunya. Lantas pergi, lantas menghilang. Pagi-pagi dia si anak tadi pulang naik bis, padahal sama sekali tidak punya uang. Ya mungkin barangkali meyakinkan bahwa kertas itu uang mungkin saja.
Lantas ditarik ongkos oleh kondektur, uang yang di atas ini diambil. Ini berupa kertas yang di atas ini diambil, setelah diambil berupa uang, diberikan pada kondektur. Sebentar di rumah ketemu sama ayahnya, kau kok cepat-cepat apa sudah punya, sudah mendapat uang, sudah Pak, begitu. Entah yang di bawah, kertas yang di celono ini diambil, dilihat uang, dihitung ada 2 juta. Sebentar sudah dihitung ada 2 juta, diberikan pada ayah. Soal penyakit, antaranya di Jombang itu ada perapatan yang ada pohon ringin. Di sana timur sedikit ada orang namanya Pak Haji Said. Dia sakit kencing manis parah sekali. Setiap hari kotoran yang keluar 3 atau 4 gelas. Malam-malam dibilangi oleh dokter besok pagi sama dipotong. Haji Said serentak mendengar ucapan dokter itu, wah pasti mati ini katanya. Mengapa? Ya maaf, karena yang akan dipotong itu kemaluannya. Malam-malam lantas memperbanyak istirok Pak Haji Said itu. Serentak pagi-pagi tahu-tahu belas ini pernah kejadian. Ya sedikit lagi pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Beliau Bapak Kiai Haji Mahfud itu dari Ngawi, sekarang beliau masih di sini insyaallah, dan keluarga masih di sini insyaallah. Putrinya pernah kalau tidak sah entah ya tumor atau kanker di payudara. Ini oleh 2 dokter supaya operasi, tapi dia tidak berangkat. Putrinya Pak Kiai Mahfud Siddiq tidak berangkat, tapi ngetop ya Sayyidi ya Rasulullah, ditop oleh dia. Akhirnya sembuh dan diperiksakan pada dokter, memang sungguh-sungguh sudah sembuh ini. Dan ada lagi seorang putri ini ya mempunyai sakit serupa dan diberi oleh beliau Bapak Kiai Mahfud Siddiq atau putrinya supaya memperbanyak ya Sayyidi. Alhamdulillah akhirnya juga sembuh. Banyak lagi pengalaman, ini antaranya. Soal keamanan, alhamdulillah kebanyakan pokoknya mau mengamalkan ketika di jalan umpamanya ini insyaallah aman. Kalau terpaksa umpamanya kendaraannya rusak, insyaallah dia aman, dia tidak apa-apa insyaallah. Ini berkali-kali ini antaranya yaitu Bapak Amis kalau tidak salah dari Ngawi mengatakan ada kawan Wahidiyah yaitu naik bis dengan jalan 120. Ini sebelum kecelakaan dia orang pengamal Wahidiyah mendengar suara ya Sayyidi ya Rasulullah, buat menyelamatkan dari segala balak, segala bahaya, segala Lantas tidak lama lantas roda depan ini putus, lepas dari dari apa itu, dari kendaraan itu. Padahal jalan 120 ini. Tapi alhamdulillah kendaraannya tidak guling, dapat berhenti dan tidak guling. Padahal ini perhitungan mesti hancur ini 120 dan roda depan lepas. Ini antaranya banyak sekali alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat, kiranya untuk menghemat waktu saya cukup sekian saja soal ya pengalaman-pengalaman yang telah dialami ini. Ya mudah-mudahan mendapat tambah yakin kita pada Wahidiyah, tambah yakin kita pada ya Sayyidi ya Rasulullah, pada ajaran Wahidiyah. Para hadirin dan hadirat, ya maaf sekalipun sudah berkali-kali, sekalipun sudah kita maklumi, ya justru kami sebut ini mudah-mudahan